putusan MK yang terkait dengan soal syarat umur capres dan cawapres ini, kita sebut saja putusan 90 ya nomornya. Saya berkesimpulan putusan ini bukan hanya syarat cacat konstitusional yang akan saya jelaskan, tetapi lebih jauh dia dapat dan harus dikatakan tidak sah. Jadi putusan ini tidak bisa dijadikan dasar untuk pendaftaran Pilpres 2024. Nah, secara prinsip sebenarnya putusan MK itu nantinya apapun putusannya tidak akan berpengaruh langsung pada pencalonan Gibran, jadi tidak akan bisa menyebut dalam amar putusannya bahwa misalnya KPU tidak boleh begini atau begitu. Tidak akan, karena MK wewenangnya terbatas pada etik dari orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran etik. Kita pun tahu juga mana ada putusan Dewan Etik, lembaga etik membatalkan putusan pengadilan, apalagi ini mahkamah. Ya kan nggak ada. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 bahwa syarat cawapres yaitu umur 40 tahun atau menjabat kepala daerah dari hasil pemilihan umum yang membuat Gibran Rakabuming Raka bisa menjabat sebagai calon wakil presiden. Tadinya Gibran Rakabuming tidak bisa menjadi calon wakil presiden karena umurnya baru 36 tahun, padahal ketentuannya harus berumur 40 tahun. Tetapi karena adanya hubungan keluarga Presiden Jokowi dan Anwar Usman, lalu Anwar Usman memberikan bantuan kepada keluarga Presiden Jokowi, di mana Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan putusan MK nomor 90 tahun 2023, membuat Gibran Rakabuming Raka bisa menjabat sebagai capres, cawapres. Bagi keluarga Presiden Joko Widodo tidak perlu disebut membangun politik dinasti atau politik keluarga. Seperti syair lagu harta yang paling berharga adalah keluarga. Dalam hal ini yang penting Gibran Rakabuming kepada Presiden Jokowi sebagai anak kandungnya jauh lebih penting daripada kepentingan yang lain. Karena anak kandung itu nanti memikirkan orang tuanya setelah purna tugas dari jabatan presiden dan sampai berumur tua, sedangkan orang lain hanya selama memimpin presiden dihargai masyarakat dan setelah pensiun sudah dilupakan dengan kesibukannya masing-masing untuk mengejar karirnya di tengah-tengah masyarakat agar mendapatkan pengakuan atau kehormatan di masyarakat. Ya, putusan Mahkamah Konstitusi diduga tidak sah karena Anwar Usman ikut memutuskan perkara tersebut, padahal Anwar Usman selaku Ketua MK ada hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi, yaitu adik perempuan Presiden Jokowi sebagai istri Anwar Usman dan Gibran sebagai anak kandung Presiden Joko Widodo, yang seharusnya Anwar Usman harus tarik diri dan tahu diri mengadili perkara batas umur tersebut dan tidak ikut menandatangani putusan MK nomor 90 tahun 2023. Ternyata Anwar Usman ikut menyidangkan dan menandatangani putusan MK nomor 90 tahun 2023 itu sampai MK disebut sebagai Mahkamah Keluarga, di mana putusan MK bertujuan untuk membentuk politik dinasti atau politik keluarga yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang selama ini sangat dijunjung tinggi oleh negara dan masyarakat, yang dituangkan dalam falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ya, akibat kesalahan dari Anwar Usman dan sekarang sedang disidangkan MK, bila nanti putusan MK Mahkamah Konstitusi sebelum tanggal 8 November 2023 menyatakan Anwar Usman terbukti kesalahannya, maka putusannya tidak sah, yang berakibat Gibran Rakabuming tidak sah menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto nanti, padahal sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ditambah lagi Anwar Usman selaku Ketua MK akan dipecat dari jabatannya. Selaku Ketua MK, sekarang kedudukan Gibran Rakabuming Raka mulai terancam selaku calon wakil presiden Prabowo Subianto jika putusan MK sudah turun mencari pengganti. Gibran Rakabuming Raka akan sedikit mengalami kesulitan
karena tinggal beberapa hari lagi pendaftaran ke KPU. Karena bila sudah ditutup pendaftaran, maka tak bisa lagi mendaftarkan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Maka dengan sendirinya berakibat calon presiden Prabowo tak bisa mengikuti Pilpres tahun 2024. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 bahwa syarat cawapres yaitu umur 40 tahun atau menjabat kepala daerah dari hasil pemilihan umum yang membuat Gibran Rakabuming Raka bisa menjabat sebagai calon wakil presiden. Tadinya Gibran Rakabuming tidak bisa menjadi calon wakil presiden karena umurnya baru 36 tahun, padahal ketentuannya harus berumur 40 tahun. Tetapi karena adanya hubungan keluarga Presiden Jokowi dan Anwar Usman, lalu Anwar Usman memberikan bantuan kepada keluarga Presiden Jokowi, di mana Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan putusan MK nomor 90 tahun 2023, membuat Gibran Rakabuming Raka bisa menjabat sebagai capres, cawapres. Bagi keluarga Presiden Joko Widodo tidak perlu disebut membangun politik dinasti atau politik keluarga. Seperti syair lagu Harta yang paling berharga adalah keluarga. Dalam hal ini yang penting Gibran Rakabuming kepada Presiden Jokowi sebagai anak kandungnya jauh lebih penting daripada kepentingan yang lain. Karena anak kandung itu nanti memikirkan orang tuanya setelah purna tugas dari jabatan presiden dan sampai berumur tua, sedangkan orang lain hanya selama memimpin presiden dihargai masyarakat dan setelah pensiun sudah dilupakan dengan kesibukannya masing-masing untuk mengejar karirnya di tengah-tengah masyarakat agar mendapatkan pengakuan atau kehormatan di masyarakat. Ya, putusan Mahkamah Konstitusi diduga tidak sah karena Anwar Usman ikut memutuskan perkara tersebut, padahal Anwar Usman selaku Ketua MK ada hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi, yaitu adik perempuan Presiden Jokowi sebagai istri Anwar Usman dan Gibran sebagai anak kandung Presiden Joko Widodo, yang seharusnya Anwar Usman harus tarik diri dan tahu diri mengadili perkara batas umur tersebut dan tidak ikut menandatangani putusan MK nomor 90 tahun 2023. Ternyata Anwar Usman ikut menyidangkan dan menandatangani putusan MK nomor 90 tahun 2023 itu. Sampai MK disebut sebagai Mahkamah Keluarga, di mana putusan MK bertujuan untuk membentuk politik dinasti atau politik keluarga yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang selama ini sangat dijunjung tinggi oleh negara dan masyarakat, yang dituangkan dalam falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ya, akibat kesalahan dari Anwar Usman dan sekarang sedang disidangkan MK. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.